Eh, Baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Timothy Sanda dengan NIM 2324101 dengan kelas sistem basis data kelas E, dan di sini saya akan ah, memberikan laporan sistem basis data untuk remedi kuis yang pertama. Dan di sini tipe soal yang saya dapatkan yaitu adalah tipe soal B. Baik, untuk soalnya terlebih dahulu akan saya bacakan terlebih dahulu. Ada di file di sini, mohon maaf. Oke, untuk yang pertama dikatakan, oh maaf, yang ini. Oke, kode B. Soal yang pertama dikatakan bahwa suatu hari Karina ingin membuat sebuah aplikasi. Jadi ada sebuah aplikasi dengan nama Sirama. Di sini saya akan bacakan sebagai intinya saja apa yang saya dapatkan. Jadi aplikasi ini digunakan untuk memantau tingkat bullying yang terjadi pada seseorang. Tentunya aplikasi ini diawali dengan fitur login terlebih dahulu. Lalu di mana nanti ketika dia sudah mendapatkan login, lalu di situ ada fitur screening, di mana nanti ada berbagai jenis screening, yaitu ada 3 jenis, yaitu screening bullying, cyberbullying, dan empati. Lalu dengan detail, setiap jenis screening bisa memiliki beberapa bagian. Jadi artinya dalam artian, untuk screening bullying, screening cyber, dan screening empati ini dia punya, bisa jadi untuk screening bullying itu punya 3 bagian, dan di screening cyberbullying mungkin bisa dapat cuman hanya bagian A dan bagian B saja. Dan screening empati hanya punya mungkin satu bagian saja, itu bagian A. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kan, nah dengan syarat kan dikatakan bahwa kemudian bisa juga pada jenis screening lain hanya memiliki satu bagian saja. Seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu kita lanjut untuk paragraf keduanya, ketika user melakukan screening, tampilkan soal dan jawabannya. Jadi nanti ada beberapa soal. Nah, nanti ketika dia sudah menjawab soalnya, baru nanti akan diberitahukan jawabannya. Pada jawaban terdapat opsi jawaban yang berbeda jumlahnya. Pada screening bullying bagian A bisa memiliki 5 opsi jawaban pada satu soal, dan bagian screening lain bisa memiliki 3 opsi jawaban pada satu soal. Kemudian untuk submit dibuat per bagian. Jadi ketika user melakukan screening bullying bagian A, harus disubmit dulu sebelum lanjut ke screening bullying bagian B. Jadi intinya screening bullying A, jadi kita harus mensubmit terlebih dahulu. Jadi memang udah ada urutannya. Ketika kita sudah mungkin screening bullying bagian A, baru kita langsung ke screening bullying B, dan memang harus kita kerjakan terlebih dahulu screening boolean bagian A-nya, dan dengan opsi jawaban bahwa bagian A itu bisa memiliki 5 opsi jawaban pada satu soal, dan pada bagian B bisa memiliki 3 soal, tergantung pada satu soal itu masing-masing berapa. Dan tidak tidak mesti juga satu soal itu ada 5 soal, terus di nomor 2 soalnya ada opsi jawabannya, di soal nomor 2 opsi jawabannya ada 3, dan sebagainya, kita tidak tahu. Seperti itu. Jadi memang berbeda-beda. Lalu ketika user melakukan submit, maka akan menghasilkan hasil screening dengan hasil apabila terdeteksi bullying, maka akan menampilkan hasil positif, diikuti dengan jenis hasilnya, dan apabila tidak terdeteksi bullying, maka menampilkan negatif, dan bla 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 bla. Kemudian terakhir, user bisa melihat bagian riwayat screeningnya dengan menampilkan kode screening, poin hasil, dan deskripsi. User juga bisa melihat detail riwayat screeningnya dan akan menampilkan soal sekaligus satu opsi jawaban yang sudah dipilih oleh user ketika menampilkan screening tadi. Oke, baik. Jadi seperti ini sistem gambarnya. Jadi seperti ini untuk lebih tepatnya bukan mockup ya. Intinya alur dari gambar sistemnya. Ini ada jenis screeningnya, di sini ada melakukan screeningnya untuk melakukan pemilihan jawaban pada opsi soal. Lalu di sini ada riwayat-riwayat screeningnya, dan di sini ada detail dari si hasil ketika user sudah mensubmit semuanya, dan di sini akan ada riwayat screeningnya. Baik, jadi di sini soalnya adalah disuruh membuat ERD-nya, di mana ada ketentuan untuk ERD-nya ini. Yang pertama ketentuannya itu adalah ERD yang dibuat level logical design, oke. Lalu untuk yang kedua syaratnya adalah untuk setiap entity tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya, tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Lalu yang ketiga, setiap entity menggunakan artificial primary ID, artificial UID dituliskan sebagai atribut. Dan yang keempat, tuliskan relationship sebagai garis bukan foreign key. Gambarkan juga optionality, cardinality, relationship beserta nama relationship-nya. Untuk many to many, relationship pecahlah menjadi entity persimpangan. Jadi untuk yang nomor 6 ini, ketika dia ada punya relasi yang many to many, banyak banyak banyak, maka dia dibuat entity-nya di persimpangan, di bagian yang agak memisah dari entity-entity lain. Dan nomor 7, semua entity ada pada 3NF.
Oke, baik. Ini untuk soal yang pertama dan untuk jawaban saya seperti ini. Oh, ini ada ketentuannya, saya sudah tulis. Oke, baik. Ini untuk jawaban yang nomor pertama, ya seperti ini. Oh, oke, baik. Nah, jadi di sini ada user, di mana user itu punya atribut, itu ada ID user, nama user, email user, dan password user. Tentu ya dalam user atau ya dalam entity usernya nanti pasti tentunya ada user ID-nya, dan tentunya user ID ini sebagai primary dari si entity user. Dan tentunya nanti dalam itu juga ada nama user, yaitu nama dari si penggunanya, tentunya juga harus masukkan emailnya, lalu ada paspornya tentunya. Baik, di mana nanti user ini akan memiliki yang namanya detail screening. Nah, detail screening itu ada dua atribut, yaitu ada ID detail screening yang dia akan menjadi sebagai primary UID dan tanggal screening. Ada atribut tanggal dari si screeningnya. Lalu di detail screening ini memiliki lagi jenis screening. Nah, di jenis screening ini primary UID-nya adalah ID jenis screening. Jadi untuk primary ID untuk entity jenis screening itu adalah ID jenis screeningnya. Lalu untuk atribut yang keduanya adalah nama jenis dari si screeningnya itu. Jadi memang kan soalnya kita tahu bahwa jadi kita buat entity jenis screening ini adalah untuk karena kan kita tahu bahwa jenis screening itu kan tadi ada tiga macam ya. Ada tadi yang bullying, dan juga empati kalau tidak salah. Nah tentunya itu kan ada tiga jenis. Nah, nah di situ kita masukkan lah untuk atributnya nama jenis screeningnya ini supaya kita tahu nama jenisnya itu yang mana nantinya. Seperti itu. Nah, dan di sini ada bagian screening. Nah, jenis screening ini terdiri dari si bagian screeningnya ini. Nah, di mana entity bagian screening ini punya primary ID, yaitu adalah ID bagian screening ini sebagai primary ID-nya, dan itu atribut yang pertama, dan atribut yang keduanya adalah nama bagian si screeningnya itu. Nama-nama bagiannya, kayak tadi kan sudah saya kasih tahu bahwa nama bagiannya tadi ada nama bagian A, nama bagian B, nama bagian C. Seperti itu. Oke, baik, lanjut. Maaf, mungkin saya sedang agak sedikit tidak enak badan. Kita lanjut untuk yang soal screening ini. Oke, bagian screening ini di bagian screening ini tentunya pasti kan kita tahu bahwa nanti dia ketika dia punya bagian screening kan ada bagian A, bagian B, bagian C. Nah, di situ nanti masing-masing punya soal. Nah, kita punya niti namanya soal screening. Nah, tentunya ada primary ID-nya. Primary ID-nya itu adalah ID soal, dan tentunya yang pasti adalah atribut yang kedua adalah soalnya. Oke, seperti itu. Jadi ada ID soal dan juga ada si soalnya itu. Lalu tentunya pasti dalam soal pasti ada yang namanya jawaban. Jadi pasti jawaban dimiliki soal dan soal memiliki jawaban seperti itu. Karena memang karena memang pasti kan dalam soal pasti ada jawabannya dan jawabannya pasti ada soalnya dong, ya kan? Sama seperti soal, atributnya pasti ada ID jawaban sebagai primary ID dan juga ada jawaban sebagai atribut keduanya dari si entity jawabannya seperti itu. Oke, maaf mungkin ini ada sedikit tertinggal di detail screening ini dia memiliki dan dimiliki oleh hasil screening. Jadi hasilnya, jadi ketika detail screening ini sudah, jadi di dalam detail screening itu kan pasti ada jenis, bagian, dan sebagainya, bla bla bla. Tentu juga pasti yang di akhir pasti ada namanya hasil yang tadi kita lihat di cerita tadi bahwa dia punya yang namanya hasil screening. Nah, di hasil screeningnya itu, di situ nanti ada ID hasil screening sebagai primary UID. Kalau ada poinnya, yaitu jumlah poin yang di ini. Tentunya itu nanti dia dalam bentuk numerik ya, karena bukan dalam bentuk integer, karena itu adalah penjumlahan nanti poin. Jadi nanti ini sekedar informasi aja, nanti poin mungkin bisa diubah menjadi numerik kalau misalkan memang kita tulis dalam bentuk analisisnya nanti seperti itu. Dan ada deskripsinya. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya, tapi saya kurang untuk menambahkannya, yaitu negatif dan juga positifnya. Jadi hasilnya itu apakah positif atau negatif itu harusnya sebenarnya masuk menurut saya. Cuman saya agak ragu-ragu apakah masuk ke hasil screening atau tidak. Tapi menurut saya kayaknya masuk, jadi saya lupa untuk menambahkan. Jadi harus ditambahkan positif dan atau negatif dari si hasil screening ini. Atributnya ada positif atau negatif. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk soal nomor satu. Oh ya, oke. Baik untuk sebentar. Baik untuk soal nomor dua. Di sini soal nomor dua. Di sini
ada stasiun, jadi ada tabel stasiun dan ada tabel kereta di mana masing-masing di tabel stasiun itu ada nama stasiun, nama lokasi, ada lokasi dan nama kepala stasiunnya. Masing-masing punya nama stasiun di sini ada stasiun Jember, Surabaya, Gubeng, stasiun Malang, dan stasiun Ketapang. Di mana masing-masing punya lokasi. Di sini ada Jalan Wijaya Kusuma nomor 5, Kecamatan Patrang, Kabupaten Tentu Kabupaten Jember. Lalu ada jalan di stasiun Surabaya Gubeng, ada jalan stasiun Gubeng Kecamatan Tambak Sari di Surabaya. Lalu ada stasiun Malang di Jalan Trunojoyo nomor 10 Kecamatan Kelojen di Malang. Lalu ada stasiun Ketapang di Jalan Gatot Subroto nomor 36 Kecamatan Kalipuro di Banyuwangi. Lalu untuk nama kepala stasiunnya sendiri, di stasiun Jember ada Abdul Sobari, lalu di Surabaya Gubeng ada Susilo Utomo, lalu stasiun Malang ada Hari Setiono. Lalu di stasiun Ketapang sendiri terakhir ada di Widodo. Baik. Untuk di tabel kereta ada beberapa ada beberapa dipecah lagi. Jadi di tabel kereta ini dipecah lagi menjadi beberapa tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7 tabel, di mana masing-masing tabel itu yang tabel pertama ada isinya nama kereta, ada nama kereta Pandalungan, Awang Alun, dan juga Pandangwangi. Lalu di sini di tabel kedua ada tujuan akhirnya. Jadi dari oke di tujuan akhirnya itu di stasiun Surabaya Gubeng. Lalu yang ada di nama kereta Tawang Alun itu tujuan terakhirnya di stasiun Malang, dan nama kereta Pandawangi itu tujuan terakhirnya ada di stasiun Ketapang. Untuk jam berangkat dan juga jam sampainya ini tentunya tabel 2 ini pasti akan selalu ada. Terus sebagai informasi bagi si user atau si pengguna untuk melihat jam keberangkatan dan juga jam sampainya nanti, di mana jam berangkatnya ketika Pandaluan itu dari 18.30 sampai 22.30, lalu untuk Tawang Alun jam 9 sampai jam 11, lalu Pandawangi dari jam 5.30 sampai jam 7.30, seperti itu. Baik, untuk gerbongnya itu ada 3 macam ya. Ada di Padalungan itu ada ekonomi, bisnis, dan juga eksekutif. Di Tawang cuma ada satu satu jenis gerbong yaitu ekonomi, dan Pandawangi juga ada satu jenis yaitu ekonomi saja. Nah, untuk masing-masing nama masinisnya di ada tabel berikutnya nama masinis. Di sini Padalungan itu nama masinis adalah Imam Sukoco, lalu Tawang itu ada Citra Puji Setiono, lalu yang Pandawangi itu ada Adam Maulana. Untuk nomor pegawainya ini berikut ini adalah nomornya, dan tentunya menurut saya ini adalah primary ID-nya ya. Sepertinya akan menjadi primary ID. Nanti kita akan lihat saja di jawaban saya yang akan saya berikan nanti. Baik, seperti ini bentuk tabelnya dari dua tabel yaitu stasiun dan kereta yang tentunya sama-sama berkaitan ya. Oke, baik, pertanyaannya adalah tabel di atas merupakan data informasi pada stasiun Jember. Berdasarkan informasi tersebut, maka di sini ada dua, A dan B. Identifikasilah tabel-tabel di atas dengan aturan normalisasi pada sistem basis data, dan tentunya jawab dengan menggunakan IRD. Lalu yang kedua, yang bagian B, apakah tabel yang sudah dinormalisasi dapat mencapai 3NF? Apakah iya? Jelaskan. Jika tidak, baik. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada dua soal, dan ada dua soal, bagian A dan bagian B. Baik, untuk IRD-nya seperti ini. Jadi untuk IRD-nya seperti ini ya. Jadi stasiun akhir, jadi ada entity namanya stasiun akhir. Kita mulai dari ini aja. Kita mulai dari nama kereta. Jadi nama kereta ini ada sebuah entity namanya nama kereta, di mana dia punya atribut, yaitu nama nama ID kereta, ID kereta, dan juga nama kereta yang di mana primary ID-nya itu di ID kereta. Lalu di sini nama kereta itu dioperasikan oleh masinis, dan tentunya masinis mengoperasikan si nama keretanya. Oke, atau bisa kita bilang bahwa masinis mengoperasikan si keretanya. Seperti itu. Karena nama kereta ini kan sebenarnya keretanya kan. Oke, jadi masinis ini tentunya ada sebuah entity namanya masinis, dan tentunya seperti biasanya pasti nomor pegawai dari si masinis itu adalah sebagai premium, itu tentu sangat jelas karena nomor pegawai dari si masinis itu harus tentunya wajib primary ID tidak supaya tidak bertukar satu sama lain,
supaya tidak ada yang sama nomor pegawai satu sama lain sehingga membedakan nomor pegawai satu dengan yang lain. Sehingga memang nomor pegawai pasti dan wajib sudah pasti dan sudah dipastikan nomor pegawai masinis itu adalah primary ID-nya. Lalu ada nama masinis. Nah, nama masinis ini adalah atribut yang kedua yang tentunya ini bisa menjadi secondary ID sebenarnya. Tapi saya sebutnya sebagai atribut yang kedua. Ya baik, di nama kereta ini juga dimiliki oleh detail kereta dan tentunya detail kereta ini memiliki nama nama kereta. Jadi di detail kereta ini ada apa aja sih atributnya di entity detail kereta? Yang pertama ada ID detail kereta ini sebagai primary ID-nya, lalu untuk jam operasional sebagai atributnya. Lalu di detail kereta ini pasti memiliki rangkaian gerbong dan rangkaian gerbong pasti dimiliki oleh detail kereta. Oke, rangkaian gerbongnya ini sendiri itu ada dua atribut, yaitu ada ID rangkaian yang tentunya sebagai primary ID dan kelas rangkaian sebagai atribut keduanya. Baik, kita lanjut di nama kereta ini pasti memiliki stasiun terakhir dan pasti stasiun terakhir itu dimiliki oleh si nama kereta atau stasiun akhir itu dimiliki oleh si kereta. Di mana stasiun terakhir ini, entiti stasiun akhir itu ada ID stasiun, yang dimana ID stasiun itu sebagai primary ID, lalu ada nama stasiun sebagai secondary ID sebenarnya, tapi bisa saya sebut sebagai atribut kedua saja. Lalu ada lokasi untuk atribut yang terakhir. Lalu di stasiun akhir ini memiliki kepala stasiun. Kepala stasiun pasti dimiliki oleh stasiun akhir. Di mana kepala stasiun ini punya atribut yaitu ID kepala stasiun sebagai primary ID dan nama kepala stasiun sebagai atribut yang kedua. Ini untuk soal bagian A-nya. Seperti ini bentuk IRD-nya. Baik, untuk nama relasinya mungkin saya tidak terlalu jelaskan karena jujur saya masih kurang paham dengan cara mm, cara apa ya namanya ya, cara menjelaskan bagaimana kalau gambar maaf, cara menggambarkan cara menggambarkan cara menggambarkan bukan cara menjelaskan apakah ini many to many atau ini saya karena saya masih kurang belajar untuk relasi dalam bentuk diagramnya seperti itu. Tapi untuk pengertian many to many, one to one, dan itu saya sudah mulai mengerti. Baik, lanjut untuk bagian B-nya atau nomor 2-nya. Maaf, saya mungkin sedikit ada sedikit ya, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Oke, baik untuk soal nomor 2 atau bagian B-nya, ya di sini dinyatakan bahwa apakah tabel yang sudah dinormalisasi dapat mencapai 3NF? Ya, apakah iya? Jelaskan. Jika tidak, ya jelaskan. Baik, di sini saya akan tentunya ini sudah dalam normalisasi 3NF atau normal form. Tentunya iya. Mengapa? Karena tabel stasiun dan kereta dapat dinormalisasi hingga 3NF atau Third Normal Form. Sesuai aturan 3NF, IRD tidak boleh memiliki atribut redundant atau multivalued. Atribut jam operasional, oke, di atribut jam operasional itu berpotensi menyebabkan redundansi. Selain itu, relasi antara nama kereta dan rangkaian kereta adalah many to many. Relasinya itu adalah banyak ke banyak ke banyak. Jadi nama kereta nama kereta jadi satu nama kereta itu banyak nama kereta itu untuk banyak rangkaian dari keretanya itu juga seperti itu karena satu kereta nah di sini tulisannya karena satu kereta bisa memiliki berapa rangkaian dan di satu di satu nama kereta atau satu kereta itu bisa memiliki beberapa rangkaian dan itu rangkaian kereta itu dapat nah, memiliki beberapa kereta seperti itu jadi bolak-balik seperti itu. Dan satu rangkaian bisa dimiliki oleh beberapa kereta Tuhan. Seperti yang sudah saya bilang, kelas ini dipisahkan dengan entitas baru bernama detail kereta. Jadi dipisahkan dengan yang ada dengan entitas atau entiti baru yang namanya itu adalah detail kereta untuk memisahkannya. Yang menyimpan atribut jam operasionalnya seperti itu supaya tidak adanya uh, redundansi, redundansi. Sorry, Oke, RD ini tidak memiliki atribut yang bergantung pada atribut non-duality. Seperti itu. Oke, baik itu untuk penjelasannya.
Sebenarnya untuk penjelasan kesimpulan dari sini sudah saya simpulkan menjadi beberapa part sebenarnya seperti ini. Jadi supaya lebih dimengerti saja untuk membacanya, baik saya akan jelaskan untuk prinsip 3NF-nya. Stabilitas harus dalam second normal form. Semua atribut non kunci harus bergantung semuanya pada kunci utama ya tentunya karena prinsip TNF ya. Tidak boleh ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Tidak ada transif dependensi. Dan memang seperti itu ya prinsip dari si chart normal formnya ini. Nah, kita identifikasilah sebuah masalahnya. Diidentifikasilah masalah dari sininya bahwa atribut dari si atribut jam operasionalnya ini lintas kereta dapat menyebabkan redundansi. Itu yang menjadi masalahnya kan. Makanya kita identifikasi lah dia, kita masukkan ke dalam sebuah eh, bagian identifikasi masalah. Lalu yang kedua, relasi man to man antara jam kereta dan jam kereta dan juga rangkaian kereta seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya untuk dua ini, yang pertama untuk atribut jam operasionalnya ini yang bisa menyebabkan redundansi, itu kita eh, pisahkan relasi man to many nama kereta dan rangkaian kereta dengan entitas baru bernama detail kereta. Lalu yang kedua, relasi man to man antar jam kereta itu pindahkan atribut jam operasional ke dalam entitas detail kereta. Oh, mohon maaf ini kebalik. Jadi atribut jam operasional pada entitas kereta dapat menyebabkan redundansi. Caranya, cara untuk solusinya adalah pindahkan atribut jam operasional itu yang dapat menyebabkan redundansi ke dalam entitas yang bernama detail kereta, ke dalam entitas baru yang kita sebut sebagai detail kereta seperti itu. Mohon maaf ini kebalik. Ini saya lupa untuk tidak apa saya lupa untuk membalikannya ini saya lupa. Karena tadi saya ada sedikit edit-edit sebentar. Jadi saya sempat ketukar untuk bagian dua ini. Lalu untuk relasi man to many antara jam kereta dan rangkaian kereta untuk entity mereka berdua ini di mana solusinya adalah pisahkan relasi man to many antara nama kereta dan rangkaian kereta dengan entitas baru bernama dengan kereta. Sesuaikan dengan kesimpulan di sini. Jadi memang kesimpulan yang ada di sini, kesimpulan yang sudah saya simpulkan di sini, itu saya buat apa ya namanya ya, analisisnya menjadi per poin-poin supaya bisa lebih gampang lagi untuk dijelaskan di bagian bawah. Jadi saya terangkan terlebih dahulu alasannya, ya, lalu saya terangkan penjelasannya saya jelaskan, lalu lalu di bawahnya saya akan berikan namanya analisisnya di bagian bawahnya seperti itu supaya eh, yang melihat bisa mengerti dengan baik seperti itu. Jadi tadi mohon maaf ya untuk identifikasi masalahnya, solusinya tadi kebalik ya. Jadi untuk atribut jam operasional perlintas kereta dapat menggunakan redundansi itu solusinya itu ada di sini ya. Pindahkan atribut jam operasional ke dalam entitas di dalam kereta. Lalu untuk relasi man to many antara jam kereta dan rangkaian kereta itu solusinya adalah pisahkan relasi man to many antara nama kereta dan rangkaian kereta dengan entitas baru bernama detail kereta. Seperti itu. Baik. Nah, ini adalah hasil dari normalisasinya. Jadi hasil dari sesudah dinormalisasinya, hasilnya seperti ini. Pertama, stasiun ID, di mana ID unik untuk setiap stasiun, tentunya ini yang kita tahu sebagai primary UID. Lalu kita lanjut nama stasiun, ya tentunya atribut ini adalah nama stasiunnya, tentunya lah ya. Lalu atribut-atribut lain yang relevan dengan stasiun. Kita ini maksudnya dan sebagainya ini maksudnya seperti itu. Lanjut untuk entity kereta, di mana entity kereta ini terdapat dua atribut yaitu kereta ID, ya tentunya sebagai ID unik untuk setiap kereta dan ini tentunya pasti adalah primary ID untuk si entity dari si keretanya seperti itu. Kalau di nama kereta yang tentunya ini adalah atribut untuk nama keretanya, lalu ini dan sebagainya. Maksudnya ini adalah untuk sebagainya ini sebenarnya. Atribut-atribut lain yang relevan dengan kereta ini dan sebagainya dan sebagainya. Kita lanjut untuk entity rangkaian kereta ini, rangkaian ID, tentunya adalah ID unik untuk setiap rangkaian kereta yang tentunya ini adalah yang tentunya ini adalah primary UID untuk si rangkaian keretanya. Karena memang ini ID uniknya ya.
seperti biasa ada nama rangkaian tentunya ini adalah nama atribut dari nama rangkaian si keretanya itu. Lalu dan sebagainya ini ya. Kita lanjut di detail kereta, di detail kereta. Sini di detail kereta ID, tentunya ada ID unik untuk setiap detail kereta. Nah, tentunya ini yang kita tahu bahwa sama seperti tadi di awal, bahwa ini adalah ID unik untuk setiap detail kereta, dan tentunya ini adalah primary UID-nya untuk si detail, untuk entity dari si detail keretanya. Lalu kereta ID, ini adalah kereta, relasi relasi ke entitas kereta. Nanti ini kereta ID ini tentunya akan berrelasi ke entitas dari si keretanya itu atau nama keretanya ya. Jadi nanti relasinya ke sini. Nah, ke sini. Lanjut untuk rangkaian ID. Nah, di detail kereta ini, nah, yang teman-teman mungkin tidak sadari bahwa detail kereta ini ya, ini kan adalah tabel yang sudah kita buat untuk sebagai solusi kan. Dari yang ini, nah, udah. Pindahkan atribut jam operasional ke dalam detail keretanya supaya tidak menjadi redundancy kan. Nah, kita buatlah intinya detail kereta. Yang di mana? Di sini ada kereta ID, nanti ini relasinya untuk kereta, rangkaian ID tentunya untuk relasi untuk si rangkaian si kereta ini, lalu jam operasional, sama untuk kombinasi kereta dan rangkaian tertentu. Seperti itu. Jadi detail kereta ini juga sebagai solusi untuk supaya tidak menyebabkan yang namanya redundancy. Agak susah sebenarnya cara penyebutannya ya. Lanjut relasi antar entitas. Baik, di sini relasi antar entitasnya, di mana stasiun ini adalah menyimpan informasi stasiun itu sudah jelas. Kereta itu menyimpan informasi dari sebuah kereta, ya memang sudah. Rangkaian kereta menyimpan informasi rangkaian kereta dan detail kereta menyimpan relasi many to many antara kereta dan rangkaian kereta serta atribut jam operasional. Jadi mungkin yang ditekankan sebenarnya bagian ininya saja sih, bagian yang ininya sebenarnya tidak perlu ditulis, cuman gak apa-apa supaya memanjangkan sebuah kalimat. Jadi biar ada tambahan, jadi biar ada tambahannya, kayak jadi detail kereta, jadi kita tambahkan lah ya, biar supaya ada temannya detail kereta ini. Jadi kita lanjut. Detail kereta ini adalah untuk menyimpan relasi manajemen antara kereta dan rangkaian pop ini rangkaian. Nah, rangkaian kereta serta atribut dari si jam operasionalnya. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai BASDA. Remedi kuis pertama, basis data. Mungkin ada kata-kata saya yang mungkin salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan mungkin ada beberapa kata-kata saya yang tidak tidak dapat tidak dapat saya jelaskan dengan baik mungkin karena saya pengetahuan dalam sistem dalam basis data masih dalam tahap belajar sehingga saya masih harus perlu banyak belajar dan selebihnya saya terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.